Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anna Pama. Kali ini saya akan buat cemilan enak yang kemarin sempat viral di berbagai media sosial. Kalian sudah pasti tahu namanya odading atau kue bantal. Ini namanya beda-beda tiap daerah. Ada yang menyebut roti bantal, odading, kue bantal, atau roti goreng, macam-macam. Tapi yang pasti ini empuk, enak, lembut, dan pas banget buat cemilan keluarga. Oke, penasaran cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Stay tune. Oke, langkah pertama pembuatan odading. Di sini saya ada 110 ml susu cair hangat kuku. Kemudian tambahkan 60 gram atau kurang lebih 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk rata dan biarkan kurang lebih 10 menit atau hingga berbuih. Kalau nggak berbuih nantinya artinya ragi instannya udah nggak bisa dipakai lagi ya, ganti yang baru. Sambil menunggu raginya kita aktifkan dulu di wadah terpisah, campur bahan-bahan keringnya. Ini terdiri dari 250 gram tepung terigu, saya menggunakan protein sedang. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh baking soda. Selanjutnya aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, setelah kurang lebih 10 menit kita lihat raginya. Ini hasilnya, raginya berbuih, mengembang dan berbusa. Ini artinya masih aktif. Jadi tipsnya cara ngecek ragi masih aktif atau tidak itu dengan melarutkannya di air hangat dan biarkan beberapa menit. Jika berbuih dan berbusa artinya raginya masih aktif, bagus dan masih bisa dipakai. Selanjutnya masukkan 1 butir telur. Kalau mau tekstur odadingnya lebih lembut lagi boleh pakai kuningnya saja, tapi gunakan dengan putihnya pun juga sudah bagus banget. Aduk sebentar. Nah, ini kita larutkan ragi dengan proses seperti ini hanya untuk mengecek raginya masih aktif atau tidak ya. Tapi kalau misalnya kalian yakin raginya masih aktif, semua bahan-bahan ini bisa langsung dicampur dengan bahan keringnya tadi. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh ekstrak vanila agar nantinya odadingnya lebih wangi. Oke, aduk lagi hingga semua bahan tercampur merata. Step selanjutnya, tuang adonan cair atau larutan ragi dan telur ke dalam tepung. Aduk rata dengan sendok sekitar 5 menit hingga membentuk adonan rata. Jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk kembali hingga margarin dan garam menyatu dengan adonan.
Selanjutnya bulat-bulatkan adonan. Ini tekstur adonannya masih sangat lembek, tidak apa-apa. Kalian bisa juga uleni ringan adonan, tetapi tidak perlu sampai kalis, asal tidak menempel di mangkok lagi, karena nantinya ketika diistirahatkan dia akan kalis dengan sendirinya. Tutup adonan dengan plastik wrap atau lap bersih, lalu istirahatkan minimal 1 jam di suhu ruang. Ini bisa dilanjutkan disimpan semalaman di dalam lemari es, atau bisa juga langsung diproses. Dan nantinya adonan akan mengembang 2-4 kali lipat. Nah, ini dia setelah saya proofing atau saya istirahatkan selama 1 jam. Adonannya mengembang seperti ini. Kita buka plastiknya, kemudian kempiskan adonan dengan cara menekan-nekan atau memukul-mukul adonan seperti ini. Next step, taburi talenan dengan tepung tangan dan rolling pin atau alat penggilas yang Anda gunakan agar tidak lengket. Bisa juga menggunakan minyak goreng. Kemudian adonan kita bulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya pipihkan adonan dengan alat penggilas atau rolling pin 1-2 cm. Jika masih lengket, kalian tinggal taburkan tepung di atas adonan. Adonan kita buat jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Ukurannya 1-2 cm. Selanjutnya kita potong bagian pinggir, kita rapikan adonannya. Ini bagian pinggirnya saya akan bulat-bulatkan lagi nanti, kemudian dipipihkan kembali. Olesi adonan dengan sedikit air, lalu taburi wijen agar wijen nantinya bisa menempel dan tidak jatuh ketika digoreng. Selanjutnya potong adonan berbentuk kotak atau sesuai selera, kemudian pisahkan adonan satu sama lain agar nantinya ketika mengembang lagi tidak saling menempel. Nah, ini dia hasilnya setelah adonannya saya potong-potong. Kita diamkan kembali selama 10-20 menit atau sampai sedikit mengembang lagi. Jangan lupa adonannya taruh di atas loyang atau di talenan yang sudah ditabur terigu ya, agar gampang ketika diangkat pada saat akan dimasukkan ke wajan penggorengan. Step selanjutnya, siapkan wajan, panaskan minyak dengan api sedang. Pastikan minyaknya panas. Cara ngeceknya, masukkan tusuk sate. Jika di bagian ujungnya itu banyak muncul buih-buih, artinya minyaknya sudah panas. Lalu masukkan odading, kemudian tunggu adonan mengapung dan muncul gelembung di penggorengan.
jika odadingnya sudah mengembang dan warnanya di bagian bawah sudah mulai coklat keemasan, saatnya kita balik dan tunggu hingga sisi lainnya matang. Ini odadingnya tidak perlu sering-sering dibolak-balik agar kue tidak menyerap banyak minyak. Selanjutnya, jika kue sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Masukkan lagi sisa adonan odading ke dalam penggorengan. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan odadingnya habis tergoreng. Nah, ini dia hasilnya, roti bantal atau odading ala Misana Pama. Udah jadi, cantik banget, embul-embul dan biji-bijinya bikin tambah enak dan cantik, harum. Bagian luarnya crispy dan bagian dalamnya lembut banget. Nah, ini akan saya belah nanti untuk melihat tekstur bagian dalamnya. Ini manis dan enak banget karena ini versinya kita pakai susu ya. Karena versi asli ala abang-abang itu pakai air. Nah, ini dia odadingnya akan saya coba belah. Kita lihat bagian dalamnya. Ini untuk bagian luarnya crispy, krenyes-krenyes, dan di bagian dalamnya itu lembut dan empuk. Ini cocok banget dengan namanya roti bantal. Terus selanjutnya kalian juga bisa tambahkan taburan gula halus di atasnya. Sajikan hangat-hangat, ini wajib banget kalian coba, cemilan untuk keluarga, enak banget. Terus jangan lupa untuk tag dan mention aku ya yang udah sempat recook. Selamat mencoba. Dan sekian dulu untuk video resep kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on my next video. Bye bye.